Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3, Hania SPDI, Erma Listia SPD, Desi Febriani SPD, peserta Latsar Angkatan ke-34 PPSDM Regional Bandung, akan mempresentasikan video biografi tokoh milenial nasionalis inspiratif. Siapa yang tidak mengenal sosok yang satu ini? Ya, beliau adalah Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nama lengkap beliau adalah Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Beliau lebih akrab dipanggil Daeng Sandi, Bang Sandi, dan Papa Online. Lahir di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Masa kecil Sandiaga Uno banyak dihabiskan di kota kelahirannya, Rumbai, Pekanbaru. Sandi merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Razib Halib Uno dan Rahmini Rahman. Ayahnya bekerja di perusahaan Caltech di Riau dan ibunya terkenal sebagai pakar pendidikan kepribadian. Setelah ayahnya tidak lagi bekerja di Caltech, keluarga Sandiaga Uno pindah ke Jakarta sekitar tahun 1970-an. Sandiaga Uno bersekolah di SD PSKD Bulungan, SMP 12 dan SMA Paguduri Luhur. Sejak kecil ia dikenal sebagai sosok yang cerdas. Kecerdasannya yang dimiliki Sandi tidak terlepas dari dorongan yang diberikan oleh ibu kandungnya. Setelah selesai SMA, Sandiaga Uno melanjutkan ke Wichita State University di Amerika Serikat. Ia lulus dari universitas ini dengan predikat cum laude. Setelah itu, melanjutkan pendidikan ke George Washington University. Ia mendapatkan IPK terbaik 4,00. Sandiaga Uno mendapatkan gelar Doktor Manajemen pada tanggal 25 Juli 2020 di Universitas Pelita Harapan. Di balik kesuksesan Bapak Sandiaga Uno, ada keluarga kecil yang selalu mendukung dan mendoakan beliau. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Nur Asia dan 3 orang anak, yaitu 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Anak pertama bernama Anissa Atira Uno, anak kedua Amira Atifa Uno, dan anak ketiga bernama Sulaiman Saladin Uno. Kemudian kita lanjut pada beberapa pekerjaan yang pernah dijalani beliau dan beberapa perusahaan yang dimiliki. Pada tahun 1993, beliau pernah bekerja di Singapura pada perusahaan investasi, dan pada tahun 1995, beliau bekerja pada perusahaan Kanada, yaitu di NTI Research Ltd. Ada beberapa perusahaan yang didirikan oleh Bapak Sandiaga Uno. Salah satunya, beliau pernah mendirikan perusahaan di bidang jasa dan keuangan yang bernama PT Recapital Advisors pada tahun 1997. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998, beliau mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya bersama dengan Bapak Edwin Suryajaya. Bapak Sandiaga Uno sangat gemar berolahraga di waktu senggangnya. Bahkan, beliau pun tetap menyempatkan diri untuk berolahraga di sela kesibukannya. Olahraga yang sering beliau lakukan salah satunya bersepeda, lari, dan bermain basket. Untuk trail ini tadi pemandangannya sangat-sangat baik. Adapun implementasi aktualisasi nilai-nilai ASN yang terdapat dari tokoh Bapak Sandiaga Uno, yaitu yang pertama dengan melihat kepada pengamalan sila pertama, di mana ketuhanan sebagai jati diri bangsa. Bapak Sandiaga Uno dikenal sebagai orang yang religius. Ia gemar melakukan kurban saat Idul Adha. Dari contoh tersebut kita dapat melihat bahwa Bapak Sandiaga Uno merupakan sosok yang sangat religius, gemar bersedekah, dan toleransi terhadap antar umat beragama lainnya.
Untuk pengamalan nilai sila Pancasila yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan, di mana Bapak Sandiaga Uno adalah pelopor citra UMKM masyarakat yang memperjuangkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Beliau berkontribusi besar dalam memajukan perekonomian Indonesia melalui jabatannya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Implementasi nilai ASN yang dapat dicontoh yaitu dari sikap bertanggung jawab, pantang menyerah, dan konsisten dalam menjalankan pelayanan publik, tenggang rasa, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat manapun. Bentuk implementasi aktualisasi nilai ASN melalui di sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu dengan adanya sikap rela berkorban Bapak Sandiaga Uno yang berkontribusi lebih dalam mewujudkan ekonomi mandiri Indonesia dengan terbentuknya UMKM kreatif Indonesia yang lebih mandiri. Perwujudan sila keempat dengan mewujudkan dan menghormati hasil keputusan dan pilihan rakyat dalam Pilpres 2019, Bapak Sandiaga Uno menunjukkan sikapnya penuh keikhlasan dan bijaksana dalam menghadapi kekalahannya ketika pemilu. Dia berjiwa besar dengan berterima terhadap hasil keputusan rakyat dan bersedia bekerja sama dengan Bapak Joko Widodo dengan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Selanjutnya dengan perwujudan sila kelima yang dapat dicontoh dari Bapak Sandiaga Uno, yaitu dengan membuka banyaknya lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan, dengan mewujudkan perekonomian Indonesia yang menjadi lebih baik lagi melalui UMKM mandiri rakyat menengah ke bawah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.